Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Jumpa lagi bersama Bapak Fafrengki yang hari ini akan menyampaikan materi otomatisasi tata kelola kepegawaian, materi lanjutan. Untuk itu Bapak silakan kalian berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, materi kita lanjutan hari ini adalah pengembangan dan pola karir pegawai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 7.1 siswa memahami pengertian pengembangan karir pegawai. 7.2 siswa memahami jenis sarana pengembangan karir. 7.3 siswa memahami tujuan pengembangan karir. 7.4 siswa membuat kesimpulan. 7.1 pengertian pengembangan karir. Bicara tentang pengertian pengembangan karir, artinya bahwa seorang pegawai negeri sipil ketika dia bekerja diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan panggilan dia sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka dalam prosesnya dia mesti melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Salah satunya adalah ketika dia bekerja dengan baik, maka dia memiliki karir yang sangat cemerlang. Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli tentang pengertian pengembangan karir. Di antaranya adalah Fitzal Rifai berpendapat bahwa proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Pendapat yang disampaikan oleh Fitzal Rifai ini bisa mengingatkan sebagai seorang pegawai negeri sipil, ketika dia bekerja, maka dia harus mempunyai kemampuan dan kualitas kerja yang lebih baik. Dia memiliki kinerja yang lebih baik. Agar apa? Tercapailah karir yang dia inginkan. Itu pendapat yang disampaikan oleh Fitzal Rifai. Kemudian pendapat yang kedua berasal dari T. Hani Handoko. Dia berpendapat bahwa pengembangan karir itu adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Apa yang disampaikan oleh Tehandi Handoko ini, dia mengingatkan bagi seluruh pegawai negeri sipil ketika dia bekerja dengan baik, dia mempunyai keuletan dalam pekerjaan, sudah pasti bahwa dia akan mencapai suatu rencana-rencana prestasi yang lebih baik. Dari pendapat yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, maka kita beralih kepada jenis sarana dan pengembangan karir pegawai. Di antaranya adalah A. Persiapan sarana dan prasarana pengembangan karir pegawai. Antara lain, 1. Setiap pekerjaan yang bersifat fungsional atau struktural telah diukur dan memiliki satuan hasil kerja yang jelas. Artinya dalam poin 1 ini bisa menggambarkan bagi kita semua bahwa seorang pegawai negeri sipil dalam bekerja, dia harus bekerja secara fungsional dan struktural, harus terukur hasil kinerja yang ia peroleh. Dari situlah maka ada penilaian-penilaian tertentu yang nanti diberikan oleh atasan pada saat dia bekerja. Poin yang kedua adalah pelaksanaan penilaian presentasi kerja untuk setiap karyawan direalisasikan dalam bentuk aturan perusahaan dan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi. Artinya, poin yang kedua ini
menekankan kepada seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintah atau juga seorang karyawan yang bekerja di perusahaan, maka ketika kinerjanya baik, maka terrealisasikan apa yang nantinya dia dapatkan. Tadi Bapak sudah sampaikan buat kalian semua bahwa kalau seorang karyawan, seorang pegawai negeri sipil, dia bekerja baik, punya kemampuan yang lebih baik, maka sudah pasti dia mendapatkan karir yang lebih cemerlang lagi. Kemudian, yang B adalah ketentuan pokok sarana dan prasarana pengembangan karir. Antara lain, satu, kebijakan manajemen karir karyawan berlaku sebagai acuan kebijakan-kebijakan operasional yang dituangkan dalam aturan-aturan pokok-pokok sumber daya manusia yang memenuhi peraturan perundang-undangan. Pada poin B ini bisa dijelaskan buat kalian semua bahwa di sini ada kata sumber daya manusia atau yang disingkat dengan SDM. Artinya bahwa ketika seorang pegawai negeri sipil mempunyai kualitas kemampuan sumber daya yang baik, maka sudah pasti dia terpenuhi untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Kemudian untuk mendapatkan karir pasti ada aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku bagi salah satu di antaranya pegawai negeri sipil dan karyawan di dalam satu perusahaan. 7.3 jenis pengembangan karir. 1. Membantu dalam mencapai tujuan individu dan perusahaan. Ini adalah jenis pengembangan karir. Di antaranya adalah membantu dalam mencapai tujuan individu dan perusahaan. Ketika seseorang bekerja dengan baik, ketika pegawai negeri sipil bekerja dengan baik, ketika seorang karyawan perusahaan bekerja dengan baik, sudah pasti membantu tercapainya kinerja secara individu dan juga kualitas perusahaan yang lebih baik pula. Yang kedua adalah memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Dari jenis pengembangan karir ini yang kedua, memperkuat hubungan. Artinya apa? Bahwa ketika kinerja baik, kerja baik, punya etos kerja yang baik, maka pegawai negeri sipil, pegawai swasta bisa memperkuat hubungan antara saling menguntungkan masing-masing. Perusahaan membutuhkan seorang karyawan, instansi membutuhkan seorang pegawai negeri sipil. Yang ketiga adalah membuktikan tanggung jawab sosial. Kalau orang diberikan karir yang lebih baik, maka dia pasti ada punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan panggilan dia sebagai seorang pegawai negeri sipil. Yang keempat adalah pengembangan karir dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi efektif. Ada kata di sini, kata turnover. Artinya turnover itu resign atau pengunduran diri atau juga disebut dengan PHK. Kalau nantinya seorang karyawan dia bekerja, maka dalam punya tanggung jawab bisa mengurangi peningkatan pengangguran dan menurunkannya sistem bagaimana seorang bekerja dengan baik dan bagaimana dalam prosesnya pegawai negeri sipil, pegawai negeri swasta bisa dan tidak akan terjadi pengunduran secara besar-besaran dan juga biaya kepegawaian menjadi efektif. Artinya efektif di sini artinya bahwa kalau misalnya karir yang lebih cemerlang lagi, maka sudah pasti perusahaan mendapatkan modal yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya di dalam instansi pemerintah, yang tadi sudah Bapak jelaskan sedikit, kalau misalnya
Biaya kepegawaian lebih efektif artinya kalau karirnya baik, seorang pegawai negeri sipil ataupun swasta punya karir bagus, maka sudah pasti perusahaan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari materi yang disampaikan oleh Bapak hari ini bisa disimpulkan bahwa apabila seorang pegawai negeri sipil atau pegawai swasta ingin mendapatkan karir yang lebih baik lagi, maka sudah pasti dia memiliki kinerja dan etos kerja yang harus tinggi, kemudian disiplin dalam menjalankan tugas dan panggilan. Karir itu diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, setiap pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wajib diberikan karir apabila dia bekerja dengan baik. Terima kasih. Cukup singkat pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Franky pamit dari kalian semua.